Latah adalah reaksi berlebihan yang terjadi ketika seseorang terkejut. Reaksi yang muncul bisa berupa meniru kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata vulgar atau melakukan gerakan tertentu. Namun kondisi ini biasanya muncul tanpa disadari oleh orang yang latah. Kondisi ini bisa dialami oleh baik anak-anak maupun orang dewasa. Pada anak-anak hingga umur 3 tahun, perilaku meniru kata-kata itu hal yang normal karena merupakan bagian dari proses belajar berbicara. Namun bila berlanjut sampai anak berusia lebih dari 3 tahun, kondisi ini perlu mendapatkan penanganan dari pihak medis karena penyebab latah itu bisa bermacam-macam dan juga bisa dialami oleh orang dewasa. Namun, walaupun dalam kategori ini adalah sebuah penyakit, ada orang sehat yang juga bisa latah, yaitu latah dalam arti yang bukan sekedar reaksi berlebihan, tapi sebuah tindakan yang langsung menyambar begitu rupa, langsung ikut-ikutan, dan akhirnya karena semua orang melakukannya, dia juga jadi ikut melakukannya. Kalau mayoritas orang melakukan, dia lakukan, dia ikuti. Walaupun yang diikuti itu belum tentu benar. Atau kadang-kadang hal yang tren, hal yang laris atau hal-hal yang digemari, orang jadi latah dan ikut-ikutan menirunya, melakukannya. Sampai akhirnya itu menjadi sebuah budaya bahkan, bukan sekedar tren lagi. Dan ini yang perlu kita cermati akhir-akhir ini ketika kita mendapati tentang informasi yang beredar. Dan dengan latah kita juga bisa langsung buru-buru mengedarkannya. Kita ikut-ikutan mengedarkan karena ini populer, karena ini menarik untuk terus disebarluaskan, padahal itu belum tentu benar. Namun apa kata Alkitab tentang latah? Dan apakah orang percaya itu patut untuk ikut menjadi latah? Kitab suci jelas sekali mengatakan ini. Tuhan ingin kita menjadi garam, bukan menjadi bensin yang membakar sesuatu, yang tersambar, lalu kemudian menyebarluaskan api yang menyala kemana-mana dan menghanguskan hal-hal yang sebenarnya baik, dibakar habis, hanya karena latah. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, dari beberapa ayat pertama dari Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Lalu Imamat 19 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Kitab Keluaran dan Imamat adalah kitab yang bersanding sebagai sebuah pengingatan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ketika mereka keluar dari tanah penindasan menuju ke tanah perjanjian, dibekali oleh berbagai macam nasihat. Dan nasihatnya adalah untuk hidup tidak sama seperti orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak kenal Tuhan. Dan salah satunya adalah tentang menyebarkan kabar bohong. Zaman dulu memang belum secanggih sekarang untuk mengedarkan berita. Hari ini teknologi informasi sangat memungkinkan sebuah kabar, entah itu benar, entah itu salah, entah itu palsu atau itu benar-benar nyata, itu sangat mudah terjadi. Namun tanpa filter ini menjadi bahaya. Tanpa kita menyaring, sharing itu justru bisa menyesatkan. Kita memang perlu saring dulu, baru sharing. Atau saya suka gunakan istilah testing dulu sebelum texting. Sebelum kita mengedarkan, sebelum kita menulis pesan-pesan yang kita mau sampaikan, kita perlu untuk
menguji dulu, menyaring dulu, supaya tidak salah sebar. Dan juga yang kita sebarkan bukan hal yang salah, tapi sesuatu yang prinsipnya dijelaskan di dalam sabda Tuhan, yaitu sesuatu yang tidak membelokkan hukum, sesuatu yang berdasarkan kebenaran, sesuatu yang justru tidak mengancam hidup sesamamu. Dalam kitab Keluaran dan Imamat tadi dikatakan demikian, untuk supaya dalam proses berelasi satu dengan yang lain, jangan pergi kian kemari menyebarkan fitnah, berita bohong, atau berita yang belum tentu benar di antara orang sebangsamu. Jangan mengancam hidup sesama manusia dengan berita-berita sedemikian. Karenanya hari-hari ini kita perlu betul-betul punya filter saringan yang sangat benar, yang sangat kuat untuk kita men-sharing sesuatu. Saring sebelum sharing. Tuhan mengingatkan kepada orang pilihannya di dalam kitab Keluaran dan Imamat untuk supaya tidak berbuat curang, untuk ya benar memang kita membela orang kecil, tapi juga jangan terpengaruh oleh orang-orang besar. Dan ini menjadi satu catatan penting, bagaimana caranya supaya kita tidak latah. Karena makin latah, makin parahlah satu kejadian. Sebenarnya Tuhan memanggil kita menjadi garam yang berpengaruh, memberi pengaruh bukan dipengaruhi. Dan garam itu digambarkan di dalam firman Tuhan untuk menegaskan satu daya pengaruh yang mencegah kebusukan. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk jadi garam dan terang, bukan bensin yang menyulut api. Membagikan konten kekerasan tanpa kendali justru menambah gelap, bukan menerangi. Padahal panggilan kita jadi garam dan jadi terang. Terang memimpin orang agar bersinar dan jadi benar. Garam juga mempengaruhi orang untuk supaya tidak terjadi kebusukan. Dan dua ini adalah fungsi dan panggilan kita sebagai orang percaya. Berbeda dengan bensin yang mudah sekali ketika ada api tersambarlah itu dan menyebar luas. Dan inilah bagaikan berita yang ketika api itu yang sedikit saja kena bensin, dia akan menyebar kemana-mana. Sabda Tuhan ingatkan kita untuk jangan ikut-ikutan di dalam kejahatan atau anarki. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 23 tadi menegaskan agar kita tidak latah ikut arus mayoritas. Bila arahnya jahat atau menimbulkan kekacauan, kita harus hentikan itu. Stop edarkan, berhenti bagikan. Karena kita perlu hidup di dalam kebenaran itu. Begitu juga di dalam Amsal bahkan sempat dikatakan, jika ada orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menurut. Janganlah engkau berjalan di jalan mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka. Ajakan untuk ikut rusuh, anarki, atau tindakan kekerasan harus ditolak sejak awal. Apalagi sabda Tuhan tegas-tegas mengatakan untuk kita berjuang menyampaikan apapun juga, entah aspirasi atau inspirasi, tanpa kekerasan, tanpa anarki, tanpa kerusuhan, tetapi dengan hikmat Tuhan, penuh damai sejahtera, dan tentu saja cinta kasih yang dari Tuhan. Ini yang menjadi dasar untuk supaya kita tidak menjadi latah, buru-buru menyebarluaskan tanpa kita tahu apa yang kita sebarluaskan. Sikap latah membagikan berita tanpa saring, dan bentuk lebar bibir yang berbahaya, seperti di Amsal 13 ayat 3 yang mengatakan, siapa jaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Mari kita jaga bagaimana hubungan bisa terbangun. Hiduplah seturut dengan panggilan kita. Jadi garam, bukan bensin. Mudah latah akan makin parah. Tapi bila minta hikmah dari Tuhan, kita akan justru hidup bersandarkan kepada Tuhan yang kita sembah itu. Tetap belajar bijak dimanapun kita berada dalam keadaan apapun juga. Amin.